Hai, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kita lihat yuk sama-sama tarot hari ini ceritanya apa. Masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energinya banyak orang, banyak yang nonton. Otomatis yang tertarik adalah yang dominan ya. Jadi silakan disesuaikan dulu apakah cerita yang terbaca kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami. Kalau tidak berarti bacaan kali ini mungkin bukan untuk kalian, mungkin untuk yang lain yang juga nonton. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Pembacaan general, energinya vice versa, bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan, ya. Kita lihat dulu. Untuk yang baru saja gabung, saya ucapkan selamat datang di channel saya. Salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita lihat. Saya tarot reader, bukan dukun, bukan paranormal, bukan ahli supranatural, tapi lebih ke spiritual, ke jiwa ya. Tarot bagi saya adalah media untuk membuka wacana kita dalam menyelesaikan permasalahan. Itu aja sih. Memberikan wacana-wacana positif. Ambil yang positif ya. Oke. Jadi kalau untuk kalian yang suka dengan terawangan, ramalan, ya, hal-hal yang belum terjadi pengen diintip-intip, bukan di saya, ya. Di awal saya harus menyampaikan itu supaya kalian nggak buang-buang kuota. Sudah terlanjur nonton, ini nggak asik, nggak bisa ngeramal katanya gitu, nggak apa-apa. Dibilang nggak bisa ngeramal nggak apa-apa, karena tujuan saya berbagi energi positif. Ya, jadi untuk kalian silakan difokuskan untuk permasalahan kalian ya. Terimalah energi positif yang saya sebarkan melalui kartu-kartu tarot saya. Oke, bacaan-bacaan kartu tarot. Oke, kita lihat ya cerita hari ini apa. Oke, di sini saya merasakan ada sosok seseorang yang dalam mengelola perasaannya atau menawarkan perasaannya itu kurang dewasa, teman-teman, kurang dewasa. Ini membingungkan bagi kalian, ya. Terkadang itu naik turun, ya. Ini ada naik turun. Kadang-kadang kalian tuh bingung beradaptasi dengan orang ini. Karena itu sih nggak ini bikin ragu gitu, ya. Atau di sini kalian sedang dihadapkan oleh dua pilihan, ya. Penawaran cinta itu ada beberapa, ya, tapi kalian ini bingung mau pilih yang mana. Ada cerita yang seperti itu. Oke, beberapa adalah orang-orang dari masa lalu atau yang memang sudah sebelumnya kalian kenal, bukan yang tiba-tiba datang menyatakan cinta. Kita lihat lagi ya. Kalian masih memantau sih. Di sini beberapa itu masih melihat ke masa lalu. Dan untuk ada yang masih melihat ke masa lalu walaupun tidak ingin lagi masuk ke dalam hubungan di masa lalu, tapi niat untuk move on besar, tapi masih belum, masih tidak sepenuhnya itu lepas dari masa lalu, masih sering energinya masih ada ikatan, ya. Ada beberapa di sini juga yang berhubungan secara LDR atau jarak jauh, ya, yang sedang atau masih menunggu seseorang. Sementara ada orang lain yang mau masuk. Beberapa orang yang memang sudah dikenal tapi masih bingung karena orang yang baru dikenal atau orang yang sudah lama dikenal yang baru masuk ini, ya. Kalau yang baru dikenal saya kira enggak ya, ujuk-ujuk itu enggak ada. Ini ada yang sudah kenal lah beberapa kali ketemu atau beberapa bulan sudah berkomunikasi.
Atau memang dalam circle-nya, cuman cintanya baru hadir sekarang gitu ya. Kalian masih bingung sama orang ini. Jadi kadang-kadang masih ingat sama yang dulu-dulu gitu. Sebenarnya sudah nggak pingin sama yang dulu. Inginnya itu melangkah maju. Oke. Tapi di sini beberapa ada yang gini, ada yang pernah atau masih punya ikatan secara sah, mungkin pernikahan. Ada juga walaupun sudah single statusnya, tapi mungkin masih ada anak yang masih punya keterkaitan dengan kedua orang tuanya gitu ya. Jadi nggak bisa semata-mata putus gitu, nggak bisa ya. Ada cerita yang seperti itu. Bisa seseorang yang kalian pikirkan. Teman-teman, di sini hubungan masa lalu kenapa? Hubungan masa lalu atau hubungan yang sekarang, orang yang baru masuk ini energinya kok toksik ya, buat bikin berat sebenarnya, terbebani sama hubungan ini. Ini beberapa orang baru, beberapa masih ingat dengan orang lama, di mana orang lama itu masih ada kaitannya, terutama mungkin karena punya anak ya, karena di sini keluarga sih, kartu keluarga. Kartu keluarga, ikatan keluarga ya. Atau sebentar. Oke. Atau ada energi keluarga yang mungkin nggak setuju ya, bikin berat hubungan. Oke, kita lihat ya. Inisial. Kalau zodiak di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian yang banyak itu Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus ada. Oke, kemudian di sini Capricorn, Virgo, Taurus juga banyak. Yang banyak Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius. Mungkin Gemini, Libra, Aquarius ada, tapi energinya mungkin kecil kali ini ya. Walaupun begitu, kalian jangan terpaku oleh zodiak ya. Yang saya bacakan adalah bintang ya, bintang dari Sun ya. Sementara Moon, Rising, Venusnya nggak selalu sama, dan kalian silakan sesuaikan. Bukan itu patokannya, itu nggak akurat. Yang lebih ininya ya kartunya, karena saya pembaca kartu bukan pembaca zodiak ya. Kita lihat inisialnya ya. Inisial seseorang yang kalian pikirkan ini. Oke, cukup ya. Ada yang jatuh ke bawah. Oke, ini C. Jatuh C. C, X, R, G, L, Y, E, Q, O, S, U, F, I, D. Ini inisialnya teman-teman. Tapak ya, jelas ya. Oke, ini inisialnya, silakan disesuaikan. Orang ini ya. Kalau orang lama cuman sekedar mengingat is okay. Masih ada hubungan, kalau itu memang hubungannya menyangkut keluarga is okay lah. Tapi orang baru ini loh. Yang baru, ini apakah sungguh-sungguh, kenapa kok membingungkan dan justru membuat berat. Ya. Kalau dibilang orang masa lalu, paling tidak kenal sudah lama ya. Mungkin teman satu kantor ya. Mungkin dulu pernah kenal, kemudian pokoknya bukan orang yang benar-benar baru menawarkan cinta.
Udah beberapa lama lah berhubungan. Seperti itu. Kita lihat ya, kenapa dia GJ? Sebenarnya dia itu gimana? Kita lihat dulu ya. Orang ini seperti apa? Orang ini seperti apa? Orang ini seperti apa? Orangnya penuh cinta, teman-teman. Baik sama kalian. Perhatian, bijak, matang. Kalau jadi teman tuh teman setia sebenarnya. Intuisinya lumayan kuat. Ya. Orangnya nggak pelit. Juga nggak pelit perhatian. Ya. Baik loh, makanya kalian bingung ya. Orang ini sepertinya datang kemudian seperti apa ya, seakan-akan dihadirkan semesta, dipertemukan untuk satu transformasi. Banyak merubah hidup kalian, banyak merubah kayak memberikan satu energi kebangkitan untuk kalian, ya. Sehingga kalian bisa agak melupakan yang lama-lama, yang lalu-lalu, ya. Seperti itu. Jadi kalian jadi apa ya? Lupa sama kesedihan yang lalu, kan? Orangnya memberikan kehangatan, mencerahkan hari-hari kalian. Oke, iya ini. Tapi orangnya on off ya, kadang-kadang juga meninggalkan kalian. Kadang-kadang menjauh gitu ya. Mungkin saat ini sedang menjauh. Oke, menimbulkan kekecewaan. Iya, kayaknya gitu. Orangnya seakan-akan sehingga kalian itu rindu masa-masa di mana saat orang ini penuh cinta. Kenapa ya dia berubah? Sebenarnya nggak berubah. Pasti ada sesuatu. Kenapa dia ini membingungkan seperti ini? Sebagian mungkin beberapa punya ikatan dengan orang lain. Ya, atau mungkin ada keluarga yang perlu dia bahagiakan. Ya, seperti itu. Oke. Kita lihat ya. Kenapa dia selalu membingungkan seperti ini? Kalau cintanya cinta loh. Di sini orangnya penuh cinta. Orangnya penuh cinta. Orang yang gak pelit. Tapi yang membingungkan itu kadang-kadang tiba-tiba ngilang. Itu loh. Coba kenapa sih? Kamu kok membingungkan? Suka tiba-tiba ngilang. Kamu gak kenapa? Kita lihat yuk. Mana ya? Oke. Kenapa kamu membingungkanku? Sebenarnya apa yang membuat kamu on off? Ya karena suasana hatinya udah berubah ini. Ada tadi sekilas energi yang tiba-tiba muncul di sini, walaupun nggak saya shuffle. Orang ini nggak suka sama hal-hal yang monoton. Iya, beberapa memang punya hubungan dengan orang lain, ya. Hubungan ini mungkin hubungan keluarga atau hubungannya stabil dengan orang lain atau dengan komunitas lain, ya. Itu sih. Jadi bukan hanya kalian yang menjadi prioritas dia. Oke.
orang ini kalau konflik atau sedang sakit hati memang hilang itu karakternya. Kalau sudah gitu, ya ini ya sakit hati. Ini kartu pedih perih, hatinya tertusuk pedang. Kalau sudah begitu dia ingin kalian itu membuat effort lebih dengan menunjukkan kasih sayang, menghargai dia, mencintai dia, menunjukkan. Dengan begitu dia akan senang, akan bangga, akan dirinya sendiri, merasa dihargai. Itu ya, oke. Lanjut ya. Kalau dilihat, kenapa dia membingungkan? Memang dia pertama mungkin kalau cintanya cinta, cuman fokusnya terbagi-bagi ya. Fokusnya terbagi-bagi, kemudian orangnya kayaknya sih kalau memang pas sakit hati atau ngambek, ya memang seperti itu. Kadang-kadang nggak ada masalah orangnya ngambek terus tuh. Ntar teman-teman, kadang-kadang dia ini gini, oke, ntar, oke. Orang ini gini teman-teman, dia punya asumsi dan persepsi sendiri tentang kalian. Dia menilai kalian itu tinggi dalam artian mungkin terhormat, mungkin kalian itu secara penampilan itu keren seperti dia, cantik, ganteng, mapan, penuh pesona, anggun, ramah, luar biasa dia melihat kalian, ya. Dan dia merasa kalian itu sebenarnya di sini saya lihat ada seperti orang nggak percaya diri ya, kayak kamu seperti itu, aku seperti ini. Oke lah, aku banyak cinta, aku nggak pelit sama kamu, aku menjadi bintang di hatimu, matahari di hatimu gitu ya. Tapi aku juga nggak mau terkungkung sama kamu. Ada energi seperti itu. Karena saya tahu kamu itu dulu-dulunya mungkin belum pernah ketemu orang seperti saya, ya. Mungkin kamu sering ketemu orang-orang yang mungkin sekelas dengan kamu, dan aku takut nggak bisa mengimbangi kamu, ya. Itu ada kekhawatiran berlebihan kalau saya lihat, sehingga perasaannya itu negatif-negatif sendiri. Itu. Kemudian di sini, dia kalau sudah sakit hati ngambek ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Stuck, ngambek, kadang-kadang hilang, sok-sok menjauh, ya. Padahal di sini, ya nggak ingin diganggu seakan-akan. Nah, di sini dia ingin menunjukkan hanya ingin menunjukkan bahwa aku nggak terikat sama kamu, ya. Walaupun kau itu seseorang yang wow, tapi aku nggak mau. Aku pun juga harus punya harga diri, ya. Saat aku marah, aku juga ingin tahu kamu tahu bahwa aku marah, aku ngambek. Dan harapan saya kalau aku ngambek ya kamu harus menurunkan segala macam yang kau punya untuk bisa mendapatkan hatiku lagi. Ngerayu gitu maksudnya. Itu. Sebenarnya dia on off-nya karena itu sih. Lebih kepada konflik batin dia sendiri. Apakah ada orang lain di hatinya? Coba saya lihat. Apa karena hal lain? Kalau ada dengan hubungan ya, dengan orang lain, mungkin dengan keluarga atau circle-nya. Lah, di sini ini yang menyebabkan kalian bukan prioritas ini, apakah ada orang lain di hatinya? Coba jangan pakai ini. Pakai ini. Apakah ada orang lain di hatinya? Apakah ada orang lain di hatinya? Apakah ada orang lain di hatinya? Apakah ada orang lain di hatinya?
dia orangnya kan tertutup, ya. Dan dalam menjalin hubungan dengan siapapun dia itu berusaha untuk mempelajari dulu. Oke, di sini ada sosok lady, bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Apakah ada orang lain di hatinya? Orang ini kayaknya punya trauma ya. Punya trauma. Oke. Di sini ada Fox. Kalau saya lihat ya, kalau sekedar berkabar, berkomunikasi dengan orang lain, iya. Tapi kalau saya lihat tidak sampai membuat dia mempengaruhi dia untuk mengabaikan atau on off sama kalian, ya. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan on off itu tadi, apakah ada orang lain? Ada sih orang lain, komunitas, mungkin keluarga atau apa, tapi tidak sampai membuat itu yang membuat kalian sampai hubungannya on off, ya. Di sini orang ini memang sih ada beberapa pilihan mungkin ya. Mau sama ini atau sama itu atau sama yang lain. Di sini itu dia itu lebih kepada gini loh. Sebenarnya sama semua sama aja ya, sama semua itu sama aja. Dan semua bagi saya itu namanya hubungan. Orang ini ya sulit dalam berhubungan. Artinya sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Sementara dengan kalian sebenarnya sudah nyaman. Tapi masih pada masa evaluasi, penjajakan. Walaupun seakan-akan sudah dekat, tapi dia diam-diam mengevaluasi, menilai-nilai, menimbang-nimbang seperti itu. Kalau memang hubungan kalian ini banyak sekali rintangan dan halangan, ya, kemungkinan dia akan memilih untuk mungkin nggak memilih kalian. Tapi di sini masih dalam pertimbangan, ya, dalam pertimbangan. Memang sih kalau dia itu sudah ngambek itu tadi loh. Orangnya kayaknya ngambekan ya. Kalau sudah ngambek, memang dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin membuka hati untuk orang lain, tapi nggak sampai jauh hubungannya. Ya cuman mungkin untuk pelipur lara, saya lihat ya. Paling chatting-chatting, iseng-iseng itu aja sih. Oke. Berarti nggak cinta dong, nggak serius. Kalau masih dalam penjajakan begini dan dia tidak memprioritaskan saya, berarti dia selama ini bilang cinta sama saya bohong dong gitu. Coba saya lihat ya. Bohong nggak sih? Apakah cinta atau enggak sih? Bentar. Mana ya? Perasaannya gimana? Perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu. Saat ini dia nggak pingin banyak mikir kalau saat ini, ya. Soal perasaan dia sembunyikan dulu, ya. Dia kalau memang pada saatnya saya harus memikirkan kamu, semuanya harus saya pikirkan secara hati-hati. Dalam menyikapi perasaan yang saya rasakan pun saya harus hati-hati. Tapi di sini juga ada energi-energi ingin menaklukkan kalian, kayak ada balas dendamnya gitu, apa ya? Masih nggak terima, ya. Mungkin masih ada sakit-sakit hati itu loh, ya. Dan sebenarnya apapun rintangannya dia mau kalau memang dia sudah nggak sakit hati. Mungkin dia baru memikirkan untuk mengatasi rintangan yang ada di antara kalian. Oke, lanjut ya. Kalau saat ini sih dia mau melakukan apapun sekehendak dia, tanpa mikir apapun, suka-suka aku. Oke.
Perasaan dia kepadamu saat ini masih marah, masih panas, masih ngambek. Dan dia terkungkung dengan energi ngambeknya sendiri. Ya, berarti nggak cinta. Kalau saya lihat ngapain ngambek kalau nggak cinta. Di sini kalau saya lihat cinta ya, karena di sini King of Chalices ya. King of Chalices. Cinta, tapi ngambeknya digedein. Oh, ngambek. Terus rencana dia mau ngambek terus. Sampai kapan? Sampai lebaran. Coba saya lihat ya. Kamu mau ngambek sampai kapan? Rencanamu apa? Terus apa yang kamu harapkan? Apa harus digendong tak kintang-kintang? Ya, tak kintang-kintang, atau mau dirayu-rayu terus? Coba ngambek, ceritanya ngambek. Ya sebentar saya lihat. Maunya apa? Harapannya apa? Apa yang dia rencanakan? Aku nggak mau berencana. Aku masih marah. Kok gitu? Nggak bisa teman-teman, saya nggak bisa membuat, mohon maaf ya, mungkin kalian berharap, halo dia ternyata menyesal dan dia ingin kembali. Sorry teman-teman, saya bukan yang seperti itu. Saya baca apa adanya. Oke. Apa rencana dia? Ya kalau marahku sudah selesai, sekarang aku masih marah. Harapannya, aku masih menikmati kemarahanku. Kok ada ya kayak gini? Terus-terusin ya, terus nulis lek ngamuk. Terus-terusin kalau marah, ya. Oke. Udah aku pingin ini, sementara ini aku suka-suka aku. Mau komunikasi, mau enggak. Waduh. Childish ya, kayak anak kecil ya. Makanya saya bilang ini kayak perlu digendong tak kintang-kintang, ya. Aku nggak mau mikirin harapan, nggak punya harapan, nggak mau rencana. Pokoknya masih energi yang bersikukuh ngambek itu loh. Iyalah. Ya saya pertimbangkan ulang. Iya. Oke. Saya pertimbangkan ulang. Kemudian, ya orang ini energinya lebih ke feminin ya. Jadi gimana sih cewek kalau ngambek? Tapi ini belum tentu cewek ya. Energi ya, di tarot nggak mengenal gender laki perempuan, tapi mengenal energi feminin dan maskulin. Energi feminin dan maskulin ini dipunyai semua orang ya, nggak laki nggak perempuan. Tapi ini lebih ke femininnya yang lebih kuat. Gimana sih kayak ABG cewek ya, yang ngambek maunya dirayu, itu digendong tak kintang-kintang ya. Oke. Tapi sebenarnya bagi dia ini berat. Ya. Berat, tapi berusaha untuk bersikukuh gitu. Cinta loh dia. Berat ini. Dia menanggulangi perasaan hasrat cintanya kepada kalian. Karena saya lihat cinta memang. Cinta kok ngambek ya. Cinta kok ngambek. Gitu. Berarti sebenarnya dia cinta. Ngambeknya lama ya. Sampai berapa lama Bunda gitu ya. Kan ada tarot reader bisa. Ada yang bisa, oh ini kalau angkanya 20, 02, 71 dijumlah gitu ya. Kalau saya enggak, bukan hitungan kalkulator gitu. Kalau saya sampai kapan enggak pernah tahu saya. Ya, enggak mau sok tahu juga ya. Yang jelas bagaimana cara menyikapi orang ini. Untuk apa juga wong segala sesuatu juga enggak pasti. Lebih penting memikirkan bagaimana menghadapi orang ini. Apa dirayu supaya enggak ngambek? Apa ya sudah biarin ngambek aja, kita cari yang lain kan gitu. Yang logis-logis saja ya. Kapan? Tanggal berapa? Oh tanggal 20 bulan 2 tahun 71. Nah, ini 71. Loh lah sudah dulu. Saya nggak gitu ya, nggak ngepas-ngepasin, nebak-nebak gitu nggak ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kalau kamu maunya seperti itu, mau ngambek kamu terus-terusin,
ya sudah, gak punya harapan apa-apa, ditanya, ya kita yang bersikap ya. Apa sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi orang ini? Dirayukah? Apa diapain? Bentar. Mana yo kartuku yo? Oke, nih. Pesan semesta untukmu apa? Balancing masculine and feminine energy. Ya, jadi suruh menyeimbangkan. Allow your feminine side to creatively inspire you. Jadi ikuti energi feminin kalian, sisi feminin kalian untuk berbuat sesuatu yang kreatif. Kreativitas yang menginspirasi dirimu. Dan pergunakan energi maskulin, sisi maskulin kalian untuk memberikan satu kepercayaan diri. Ya, jadi menghadapi orang ini harus balance. Yo kadang harus feminin, ya, kadang juga harus maskulin. Saat dia ngambek-ngambek ini jadilah maskulin lah, ya, supaya bisa paling tidak nggak semuanya feminin habis itu ngambek-ngambekan, baper-baperan, ya, harus bisa menyeimbangkan. Itu sih saran semesta, ya. Seperti saya bilang tadi, energinya banyak ini. Saya tunjukkan supaya lebih jelas. Yang pintar bahasa Inggris silakan, ya. Oke. Deep emotional healing. Your heart is ready to heal from past experience, and you are willing to devote time and energy toward therapeutic care. Ya, sebenarnya hati kamu itu sudah healing dari masa lalu. Ya, dari pengalaman masa lalu sudah pulih, sudah sembuh, ya. Sekarang saatnya untuk mempergunakan waktu dan energi kalian untuk memberikan terapi. Ya. Jadi, pengalaman hidup kalian di masa lalu yang gak enak ini, rupanya kalian dipertemukan oleh orang ini itu untuk memberikan terapi juga, ya. Berbagikan energi positif atau apapun yang bisa kalian lakukan untuk orang ini, orang ngambekan ini loh, ya. Karena kalian sudah punya banyak pengalaman, lebih punya banyak pengalaman. Dan kalian disarankan untuk bisa membalanskan antara energi maskulin, feminin, kemudian energi atau deep emotional healing yang sudah kalian alami, ya, emosional yang secara lebih stabil yang kalian punyai daripada orang ini. Kalian yang harus waktunya mengisi orang ini. Lanjut ya. Momong bunda, ya seperti itu. Males bunda, momongan saya banyak kok ngurusin orang ini. Ya jangan, ya. Gak usah. Itu aja. Oke, di sini. Progress not perfection. Don't compare yourself to other, ya, or judge yourself. Jadi jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain, ya, secara progres, maksudnya pencapaian, ya, apa yang sudah dicapai. Lo baterai kuntek. Dan jangan menjudge diri sendiri, menyalahkan diri sendiri atau memberikan kayak batasan-batasan terlalu ini sama diri sendiri. Instead, focus upon how far you've come and all that you've learned. Jadi lebih fokus kepada pencapaian-pencapaian kalian, termasuk pencapaian kalian bisa mengolah emosional kalian, ya, dari masa ke masa, dari fase ke fase sehingga saat ini. Itu sudah satu pencapaian yang luar biasa kalau katanya kartu ini, dan kalian itu bisa mempelajari semuanya itu dan kalian bagikan, terutama untuk orang yang ngambekan ini loh. Paham ya? Oke? Jadi saya kira itu saja. Bacaan saya ini sifatnya adalah untuk berbagi energi positif. Semoga bermanfaat. Ambil yang positif-positif saja, yang negatif yang sekiranya tidak mengenakan bagi kalian tidak usah
Masukkan hati, diabaikan saja. Mungkin untuk orang lain, bukan selalu untuk kalian karena ini general. Untuk yang ingin personal reading, silahkan personal reading di saya semuanya berbayar. Daftarnya di Tia, bukan di saya. Ya, itu HP-nya Tia. Nomornya ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Di bawah ini ada deskripsinya. Di sana silahkan mendaftar dengan Mbak Tia. Bacanya dengan saya. Kalau sudah ada jadwal ya, daftar jadwalnya yang diberikan Mbak Tia itu yang akan saya bacakan sesuai jam-jamnya ya. Jam kerja saya mulai jam 3 sore sampai jam 8 malam. Itu saja ya. Semuanya berbayar dengan video call nanti bacanya. Seperti ini. Itu ya. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian bisa menerima energi positif dari saya. Semoga semakin sering nonton saya, semakin banyak ilmu yang kalian dapat dan bisa kalian aplikasikan untuk kalian sendiri minimal dan untuk orang-orang sekitar kalian yang membutuhkan, terutama untuk orang-orang yang seperti ini ya. Kalau yang ingin jadi tarot reader monggo silahkan, tapi jadi tarot reader yang bisa memberikan hal-hal baik, jangan yang sifatnya halu-halu ya. Rezeki tahun ini seperti apa? Kalau saya bilang itu halu. Karena rezeki jodoh maut ya. Hal-hal yang kedepannya punya Tuhan. Siapa yang bisa memastikan sakti-sakti ini gitu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.